Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nia Ramdhani Sanusi dengan NIM 25070150040. Nah, saya merupakan mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2025 dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri almarhum Muhammad Bakri Sanusi dan Nur Hayani. Serta saya juga memiliki hobi bernyanyi dan memasak. Beberapa harapan saya dalam membuat video ini tentunya untuk memahami lebih dalam perubahan-perubahan yang telah saya alami dalam hidup. Nah, misalnya bagaimana cara berpikir saya berkembang, bagaimana hubungan sosial saya, bagaimana saya menghadapi tantangan hidup, dan masih banyak lagi. Lalu, untuk mengingat kembali pengalaman masa lalu, meningkatkan kesadaran diri, dan bisa juga refleksi diri agar lebih memahami makna hidup, serta agar video ini dapat menjadi dokumentasi perkembangan hidup seorang Nia Ramdhani Sanusi. Dan yap, selamat menikmati. Dari mana ya? Nah, jadi teman-teman, saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber, yaitu keluarga, contohnya seperti ibu dan kakak saya. Lalu untuk dokumentasi, saya menggunakan foto-foto masa kecil, rapor sekolah, dan beberapa hal lain yang dapat mendukung berjalannya video ini. Tentunya ada beberapa tantangan yang harus saya lewati untuk menghasilkan video ini. Nah, seperti contohnya keterbatasan ingatan. Tentu saja tidak semua momen dapat diingat dengan jelas dan detail, mengingat waktunya yang sudah lama berlalu. Terus yang kedua, minimnya dokumentasi. Dan yang ketiga, penyesuaian waktu dengan narasumber. Nah, ini juga menjadi tantangan dengan kondisi saya yang merupakan anak rantau yang jauh dari keluarga, mengharuskan saya untuk menyesuaikan waktu dengan keluarga karena tentunya masing-masing mempunyai jadwal aktivitas atau kegiatannya sendiri. Perjalanan saya dimulai sejak proses pembuahan hingga kelahiran. Pada awal kehamilan, ibu saya membutuhkan beberapa minggu untuk menyadari bahwa ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Saat kabar itu benar-benar dipastikan, itu menjadi momen penuh kebahagiaan bagi kedua orang tua saya. Karena kenapa? Karena akan hadir seorang malaikat kecil sebagai wujud cinta dan kasih sayang mereka. Selama kehamilan, ibu saya merasa ingin selalu dekat dengan ayah. Ayah pun dengan penuh tanggung jawab dan kelembutan selalu berusaha mendampingi dan memenuhi kebutuhan ibu, termasuk permintaan mengidamnya. Perhatian kecil seperti itu justru membuat masa kehamilan terasa hangat dan penuh romantika. Untuk menjaga kesehatan janin, ibu saya rutin mengonsumsi susu kehamilan dan melakukan pemeriksaan di posyandu. Semua usaha itu menunjukkan betapa besar cinta dan harapan mereka untuk menyambut saya ke dunia ini dengan kondisi terbaik. Sejak dalam kandungan, saya telah dicintai. Saya tumbuh bukan hanya karena nutrisi dan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga karena perhatian, kedekatan, dan ketulusan cinta kedua orang tua saya. Bahkan sebelum saya lahir, saya sudah menjadi alasan seseorang menjaga dirinya dan alasan seseorang menunjukkan kasih sayangnya. Pada hari kelahiran, ibu saya memilih untuk melahirkan di rumah, dibantu oleh bidan yang sudah dipercaya keluarga. Suasana penuh kehangatan tercipta karena proses itu tidak berlangsung sendirian.
Ayah saya setia berada di sisi ibu sepanjang waktu. Kehadirannya bukan sekedar menemani, tetapi menjadi sumber kekuatan dan ketenangan bagi ibu yang sedang berjuang melahirkan buah hati yang telah lama dinantikan. Proses kelahiran kali ini juga terasa jauh lebih nyaman bagi ibu saya dibandingkan pada saat melahirkan anak pertama, yaitu kakak saya dahulu. Lingkungan rumah yang menyenangkan, dukungan sang bidan, serta sentuhan dan penguatan dari ayah membuat ibu lebih percaya diri. Setiap kontraksi yang datang seakan teriring doa, semangat, dan cinta dari orang-orang yang mencintainya tanpa syarat. Hingga akhirnya, setelah penantian 9 bulan 10 hari, pada tanggal 15 Oktober 2006, lahirlah seorang anak perempuan berjenis kelamin perempuan ke dunia ini. Tangisan pertama saya menjadi suara yang paling membahagiakan bagi mereka, yang merupakan hadiah dari cinta dan perjuangan panjang yang dijalani bersama. Momen itu bukan hanya tentang proses melahirkan, tetapi juga tentang bagaimana cinta, ketulusan, dan kebersamaan mampu menghadirkan kehidupan baru dengan penuh kehangatan dan rasa syukur. Menurut Santrok 2019, perkembangan prenatal dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis dan lingkungan, seperti kesehatan, nutrisi, tingkat stres, dan dukungan sosial. Dalam narasi saya, konsumsi susu kesehatan, pemeriksaan ke posyandu, kesehatan ibu, dan dukungan emosional dari ayah menunjukkan lingkungan prenatal yang positif, sehingga memberi kontribusi pada perkembangan janin secara optimal. Lalu, pada bulan Februari pada tahun 1979, dukungan emosional selama kehamilan dan kelahiran menunjukkan mikrosistem yang sehat yang berdampak baik pada perkembangan fisik dan emosional ibu maupun bayi. Pada masa bayi, perkembangan saya berlangsung dengan baik dan sehat. Dari sisi fisik dan motorik, saya belajar menggerakkan tubuh secara bertahap, dimulai dari tengkurap, merangkak, hingga akhirnya mampu berjalan pada usia sekitar 2 tahun. Seiring tubuh saya tumbuh, cara saya memahami dunia juga ikut berkembang. Saya mulai aktif mengeksplorasi lingkungan sekitar dan memperhatikan orang-orang terdekat, seolah ingin mengenal setiap hal baru yang saya lihat dan rasakan. Di sisi bahasa, ibu saya bercerita bahwa sejak kecil saya sudah memperlihatkan tanda-tanda cerewet. Sering mengoceh dan mengulang suara yang saya dengar. Seakan-akan saya ingin ikut terlibat dalam setiap percakapan di sekitar saya. Dari segi sosial emosional, saya tumbuh sebagai bayi yang suka menunjukkan ekspresi dan gaya, mudah tersenyum, senang menarik perhatian orang di sekitar, dan merasa aman ketika berada di dekat keluarga. Semua pengalaman kecil itu menjadi pondasi awal yang membentuk saya menjadi pribadi yang ceria, komunikatif, dan penuh rasa ingin tahu hingga sekarang. Pada masa ini, perkembangan berlangsung sangat pesat. Kemampuan fisik motorik meningkat dari tengkurap hingga berjalan. Kognitif memasuki masa sensori motor. Bahasa berkembang dari tangisan hingga kata pertama. Dan sosial emosional ditandai dengan terbentuknya attachment dari rasa trust sesuai dengan teori Santrok, Piaget, Vygotsky, Bowlby, dan Erikson. Pada masa anak-anak awal, perkembangan saya berlangsung dengan begitu hangat dan penuh warna. Saya tumbuh menjadi anak yang ceria, aktif, dan sangat cerewet. Seperti selalu ingin tahu tentang apapun yang terjadi di sekitar saya. Dan bahkan ada cerita lucu yang hingga kini masih menjadi ingatan. Setiap kali melihat ayah atau ibu bersiap pergi, saya selalu merengek ingin ikut. Dan kadang, saya juga pura-pura bermanja dan meminta untuk dipangku.
Padahal sebenarnya, diam-diam saya ingin mendengarkan pembicaraan mereka dan merasa menjadi bagian dari dunia orang dewasa. Di usia ini, saya juga menunjukkan minat belajar yang kuat. Saat masuk TK, saya dikenal sebagai anak yang cepat tanggap, bersemangat, dan seringkali membuat guru tertawa dengan tingkah polos saya. Saya merasa bangga karena saat itu saya beberapa kali meraih juara dan menjadi salah satu murid yang disayangi serta diingat oleh para guru. Selain itu, saya juga aktif dalam geng pertemanan kecil, seperti kelompok bermain yang selalu bersama saat jam istirahat, berbagi bekal, dan membuat dunia TK terasa begitu menyenangkan. Masa kecil ini menjadi pondasi yang penuh pendekatan, kasih sayang, dan rasa ingin tahu yang besar. Ini sebuah periode yang membentuk diri saya hingga hari ini. Pada masa anak-anak tengah dan akhir, perkembangan saya semakin matang dan penuh cerita berharga. Saya mulai memahami dengan lebih jelas mana yang benar dan mana yang tidak, serta belajar bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kecil dalam hidup saya. Setiap hari berangkat ke sekolah, saya selalu ingin tampil rapi dan cantik, seolah ingin menunjukkan bahwa saya siap menjalani hari dengan percaya diri. Dalam pembelajaran, saya aktif dan penuh semangat. Sementara di luar kelas, saya menemukan banyak pengalaman baru melalui kegiatan pramuka, marching band, dan berbagai event gerak jalan yang saya ikuti sejak kelas 3 SD hingga kenaikan kelas 6. Semua itu membentuk keberanian dan disiplin diri saya. Dalam pertemanan, saya tumbuh sebagai anak yang mudah bergaul, dan saya juga memiliki beberapa teman dekat yang selalu hadir dalam suka maupun duka. Tapi saya juga dikenal oleh banyak teman lain sehingga lingkungan sekolah terasa hangat dan ramah. Meski begitu, tidak semua masa SD berjalan mulus. Ketika kelas 4 SD, saya mengalami kecelakaan yang membuat tangan saya patah. Masa pemulihan yang mengharuskan saya beristirahat di rumah menyebabkan berat badan saya bertambah. Dan pada saat SD pun, saya termasuk anak yang mempunyai badan bongsor. Akan tetapi, justru dari pelangak itu, saya belajar arti ketangguhan dan kesabaran. Bahwa tidak apa-apa berhenti sejenak, karena setiap kesembuhan membutuhkan waktu. Masa ini juga dipenuhi dengan momen berharga lainnya. Tepatnya di kelas 6 SD, saya mengikuti Quran massal dan menghadiri wisuda SMA kakak saya. Dua peristiwa yang menambahkan kebanggaan dan kehangatan tersendiri dalam ingatan masa kecil. Kebahagiaan itu semakin lengkap ketika pada tanggal 7 April 2014 lahirlah seorang malaikat kecil yang semakin melengkapi keluarga kami dengan tawa baru. Kehadirannya mengajarkan saya tentang kasih sayang, tanggung jawab, serta peran sebagai seorang kakak sekaligus adik bagi dua saudara laki-laki saya. Dari proses membuat video ini, saya belajar bahwa pertumbuhan diri saya bukan terjadi begitu saja. Sejak awal kehidupan, saya telah dikelilingi oleh cinta, perhatian yang tidak pernah putus, dan dukungan keluarga yang tulus. Saya menyadari bahwa sifat saya yang ceria, aktif, dan penuh semangat bukan hanya berasal dari diri saya sendiri, tetapi juga merupakan hasil dari lingkungan hangat dan orang-orang yang selalu hadir bagi saya. Melihat perjalanan saya membuat saya semakin menghargai bagaimana kasih sayang dan dukungan sejak kecil telah membentuk saya menjadi diri saya yang sekarang. Dari berbagai teori perkembangan manusia yang saya pelajari, teori psikososial Erik Erikson adalah yang paling bermakna bagi saya.
Teori ini membantu saya memahami bahwa setiap tahap kehidupan membawa tantangan yang membentuk karakter, kepercayaan diri, dan cara saya melihat dunia. Melalui pengalaman masa kecil hingga remaja, dari belajar mandiri, bersosialisasi, menghadapi hambatan, hingga menemukan jati diri, saya menyadari bahwa perkembangan manusia bukan hanya soal bertambah usia, tetapi tentang bagaimana setiap pengalaman sosial turut membentuk siapa saya hari ini. Dan ucapan terima kasih untuk keluarga saya yang sangat luar biasa, yang menjadi bagian paling penting dari setiap perjalanan yang saya lalui, termasuk pembuatan video ini. Untuk ibu saya dan almarhum ayah saya, terima kasih karena sudah mencintai saya bahkan sebelum saya lahir, membesarkan saya dengan segala usaha terbaik, dan tidak pernah lelah memastikan saya tumbuh dengan bahagia. Untuk kakak saya, terima kasih juga karena telah mengisi masa kecil saya dengan tawa, permainan, dan kehangatan yang sampai sekarang masih saya ingat. Saya tidak akan